Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Bunda Sijul di channel kita ya untuk belajar saham. Baik Bapak Ibu, saya akan share screen. Saya langsung ke teknikal ya Bapak Ibu dan sahabat semua. Jadi hari ini diprediksi di IHSG kita insya Allah akan menguat ke level 7.000-an ya. Ini ada channel dari IDX. Saya sempat share di grup ya Bapak Ibu. Bapak Ibu yang memang sudah niat ingin belajar investasi dan trading, sebisanya bisa menyempatkan untuk membaca-baca berita ya Bapak Ibu, karena ini bisa terkait dengan trading kita hari ini. Ya. Jadi untuk saham-saham yang hari ini yang bisa kita pilih itu ada saham konsumer. Ya, kenapa saya selalu membuka ONVR? Karena memang saya di TradingView saya itu menyimpan link dari UNVR supaya lebih mudah mendapatkan langsung. Oke, ini ada sentimen yang dapat dilihat ya, sentimen positif di beberapa emiten LQ45. Itu diantaranya adalah INDF, kemarin kita sudah lihat ya teknikalnya, kemudian ada ICBP, ada UNVR, ada BBCA, ini untuk non syariah ya. Kemudian ada HMSP, TBIG, Telkom, JSML, dan SMRA ya. Jadi Bapak Ibu yang masih memegang SMRA, bisa diperhatikan hari ini, mudah-mudahan dapat cuan ya. Jadi memang kita lebih cenderung ke swing Bapak Ibu. Ya kalau harian itu saya lebih ke momentum. Pada saat bisa untuk meraih cuan, bisa kita langsung momentum. Tapi pada dasarnya saya lebih memilih ke swing ya. Jadi swing itu antara 1 hari sampai 3 bulan Bapak Ibu. Nah, di atas 3 bulan sudah kita berpikir untuk investasi ya. Ditahan anggarannya sampai 1 tahun minimal 1 tahun, atau kalau 1 tahun kan memang kita kejar dividen ya Bapak Ibu. Kalau 6 bulan ya, tapi semalam saya sempat share tentang saran dari mentor saya pribadi, karena memang saat ini kita masih dalam kita sentimen terhadap asing itu sangat besar ya untuk kita ya. Jadi mau tidak mau kita juga akan terkait ke sana, karena secara global itu namanya pasar modal ya selalu terkait untuk permasalahan seperti itu, sehingga kita disarankan untuk tidak panik ya. Paniknya seperti apa? Paniknya pertama itu mungkin karena saham sangat turun, kita langsung menjual tanpa memperhatikan atau tanpa memikirkan apakah saham yang kita jual dengan harga murah ini layak atau tidak. Itu seperti itu paniknya. Kemudian yang kedua, kita panik membeli jor-joran ya. Misalnya karena saham ini sangat turun drastis, kita membeli tanpa berpikir. Jadi yang disarankan, pada saat kita membeli suatu emiten, walaupun dia sementara diskon, kita tetap memperhatikan yang namanya fundamental analysis ya. Fundamental analysis itu sangat perlu Bapak Ibu, karena itu terkait langsung dengan emiten tersebut ya. Selain itu kita perlu namanya technical analysis. Mengapa? Karena ini adalah metode yang paling efektif untuk kita sebagai trader untuk memperhatikan tren-trennya ke depannya. Jadi melalui technical analysis kita bisa melihat dan mengambil kesimpulan apakah kita akan masuk di emiten ini atau seperti apa ya. Mungkin salah satunya seperti ini Bapak Ibu, ini adalah trend line. Nah, apabila ini salah satu juga bisa jadi kesimpulan kita ya. Jadi apabila selain indikator Bapak Ibu, ini saya coba melihat trennya apakah bisa dilihat untuk secara garis besarnya ya. Apakah saham ini cenderungnya ke atas atau bagaimana ya? Karena saya sempat melihat ada beberapa, saya buka akunnya orang yang profesional, dia melihat secara mingguan, apabila garisnya itu secara 45 derajat, biasanya emiten tersebut sehat ya. Oke, saya akan coba membuat garis trendline untuk UNVR. Ini saya ambilnya dari sini ya Bapak Ibu. Ambil di sini aja.
Saya ambil di sini aja, ini terlalu aneh ya, saya ambil ini. Saya ambil yang ini saja. Oke, ini masih belum terlalu aneh ya. Nah, ini salah satu yang bisa kita jadi patokan. One day, kemudian ini adalah candle ya. Kalau kita ingin membuat trendline, kita harus pada posisi candle. Oke, ini Bapak Ibu, kalau seandainya ini ya pada saat pembuka dia akan ke atas, trennya akan naik Bapak Ibu ya. Trennya akan naik, namun kalau dia pembuka ke bawah, sebaiknya jangan masuk dulu. Kita wait and see saja ya. Namun secara indikator ini lumayan bagus ya Bapak Ibu. Secara MACD dia trennya mau ke biru ya, mau ke biru seperti ini. Kemudian secara stokastik RSI sudah mau membentuk golden cross. Biru akan memotong di garis merah ya. Oke, kita akan coba melihat yang emiten lain, INDF ya. INDF ini beberapa hari kemarin kita sudah sempat melirik, dan ICBP karena memang ICBP adalah anak perusahaan dari INDF ya. Namun harga saham dari INDF itu lebih murah dari harga ICBP. Nah, ini INDF ini kemarin luar biasa bagi-bagi dividennya ya Bapak Ibu. 62,12 triliun. Wah, hanya 3,9 triliun. 3,9%. Namun kemarin lumayan ya. Kalau tidak salah 250 ya per lembar. Oke, ini saya coba membentuk ini ya. Jadi seperti kemarin, kalau seperti tadi, kalau kita ya, saya coba menghapus dulu supaya tidak membingungkan. Jadi inilah enaknya Bapak Ibu, kalau kita sudah belajar technical analysis, kita bisa menarik-narik garis sendiri ya. Ini kita coba ambil untuk trend line. Ambil yang di sini. Kita ambil yang ini ya, yang terdekat saja. Kita ulang. Kita ambil yang dari sini saja ya. Ini ambil yang ini. Oke, ambil ini saja ya. Oke. Iya, masih di atas. Hanya seperti yang sebelum-sebelumnya saya katakan, karena saya memang lebih memakai zigzag sebagai alarm kalau harga itu sudah di puncak ya, di resisten. Nah, ini kemungkinan ini mungkin bisa kita trading ya. Kalau yang sudah masuk bisa ditahan dulu, ditargetkan di titik resisten ya, di titik resisten. Mungkin di titik yang paling dekat ya. Nah, ini sudah termasuk tinggi sebelumnya ya. Coba kita ambil yang 6 bulan. Oh no, bukan di sini ya. Ini yang harian ini. Ini kita ambil yang di sini. 1 minggu, 1 bulan, 2 bulan, 6 bulan. Coba 6 bulan. Oh, ini termasuk tinggi Bapak Ibu. Sudah termasuk tinggi ya. Kita ambil yang 1 years. Ya, memang ini agak tinggi ya. Karena tahun kemarin saya yang baru pertama masuk itu masih 6.000 lebih itu. 6.000 lebih harga dari INDF. Nah, ini agak tinggi di atas ya. Ini ke atas. Udah muat ini agak tinggi ke atas ya. Nah, kalau di aplikasi Profit itu ada grafik juga Bapak Ibu ya, bisa dilihat di situ. Kalau saya agak sulit melihat yang ini, biasa saya ambil di aplikasi. Ya, jadi titik terdekatnya kita ambil di support paling dekat ya Bapak Ibu. Ini agak tinggi dan memang kayaknya dia akan mencapai resistennya di atas ya.
Oke, saya kurang mahir di sini di TradingView. Saya biasanya lebih ke investing karena saya pertama kali belajar tentang technical analysis di investing. Kemudian disarankan sama mentor saya, kita beralih ke TradingView, ya. Oke, Bapak Ibu, kita lihat di aplikasi ya, resisten paling dekat untuk profit untuk INDF itu berada di mana, nanti Bapak Ibu lihat ya di bagian grafiknya, atau bisa dilihat juga di RTI Bisnis, ada di situ grafiknya. Saya akan coba membuka yang namanya Profit Anywhere ya. Oke, support tertinggi berada di jadi yang untuk si resisten pertama itu di 7.275 ya. Ini agak ke atas, 7.275. Oke. Nah, jadi bisa di entry ya, entry sell kalau sudah ada barangnya itu di 2.000, sudah ada emitennya di 7.275 ya, fraksi 25. Nah, itu kalau untuk resisten satunya. Kemudian kalau untuk yang baru masuk, sebaiknya saya sarankan mungkin bisa diambil 1 sampai 3 tik ya Bapak Ibu ya, 2 sampai 3 tik ya, bisa diambil 2 sampai 3 tik. Oke, kita ambil ke ya 7.200. Ini sudah harga open di 7.200. Ya. Memang kalau emiten INDF dan ICBP itu biasanya paling tinggi naiknya 5 sampai 7% ya. Ini di ini 1 jam ya Bapak Ibu, saya salah. Ini 1 jam. Jadi untuk trading cepat bisa ya. Jadi kemarin kita disarankan untuk hit and run. Maksudnya kita mendapatkan dan kita menjual. Jadi menjualnya itu tidak harus kita harus mendapatkan 3%, 5%, tidak. Cukup kita mengambil 2 sampai 3 fraksi di atas ya. Makanya kenapa sebenarnya orang trading itu adalah orang yang memiliki modal yang banyak. Jadi kalau untuk modal yang masih sedikit sebaiknya menabung saham ya, tapi saham-saham yang liquid ya, seperti itu. Nah, jadi misalnya kita di pembuka 7.200, kita bisa mengambil di bawah 3 sampai 5 fraksi. Ini adalah fraksi 25 ya, fraksi 25 ya, atau fraksi 25 ya. Ini bisa kita ambil harganya berarti 7.100 ya untuk menawarkan, atau 7.075 untuk menawarkan untuk membeli, kemudian kita menjual di harga 7.225 ya Bapak Ibu. Ya cukup 3 sampai 5 fraksi untuk cepat keluar ya. Oke, untuk INDF sudah, ICBP kita ke ICBP. Kemudian setelah Samara ya Bapak Ibu, kita akan lihat Samara. Samara ini 3 hari yang lalu ya kita tahan. Samara. Oke, ICBP sama Bapak Ibu ya. ICBP sama dengan INDF. Tapi kalau saya sarankan kita menunggu saja ICBP ya. Karena ICBP sudah membentuk seperti ini. Kemungkinan akan turun dulu. Oke, kita ke Samara. Langsung ke Samara ya. Samara yang Sumerekon Agung. Ya, Samara. Kita ke Samara. Oke, ini ya. Masih posisi seperti ini. Masih posisi akumulasi. Namun untuk indikatornya sudah mulai kelihatan ya. Akan naik ya sebentar. Nih, posisinya sudah seperti ini. Jadi silakan Bapak Ibu mencoba mengambil harga sekitar 3 sampai 5 fraksi ke atas ya. Jadi ingat, kalau ingin trading sukses itu jangan tamak istilahnya.
Kita jangan berpikir mau dapat langsung 10% ke atas ya. Biasanya trading cepat itu mengandalkan uang yang banyak sebenarnya. Sehingga 1-2% itu berasa. Jadi misalnya 300 lot ke atas ya. 1% itu sudah lumayan harganya. Oke, Bapak Ibu, mungkin untuk hari ini silakan Bapak Ibu perhatikan emiten-emiten apa yang sudah saya share di grup ya, tentang rekomendasi dari channel atau linknya IDX ya. Di situ disuruh diperhatikan saham-saham yang kemungkinan mendapatkan sentimen positif dari prediksi IHSG akan menguat hari ini. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Semoga bisa memberikan manfaat, dan apabila ada yang ada sesuatu yang mungkin kurang bisa ditambahkan ya. Untuk itu kita buat grup supaya saling diskusi. Oke, terima kasih. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi ya.